naluri politisi itu tetap, menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan ya, seperti itu, Mas. Selalu menggoda-goda kan, hanya saja ketika, polisinya ini tegak lurus, tentunya ya, harapannya tidak tergoda gitu loh. Kalau kamu melihat sekarang ini, antara politisi dan, polisinya, ya saling bersinggungan, berselingkuh, seperti itu. Saya masih, belum bisa membayangkan ketika kepolisian yang juga memiliki, kewenangan yang sangat besar, kemudian, mempunyai, dibekali senjata-senjata, itu bisa menggunakan cara berpolitiknya secara dewasa, seperti itu, Mas. Kalau kita melihat, ke arah sini kan masih jauh dari kata dewasa itu, apalagi kalau kemudian, kepolisian diberi tempat untuk berpolitik sendiri, seperti itu. Pertanyaan bagaimana, apakah mungkin, sekarang ini ditemukan hugeng, Hmm. hugeng baru, di era sekarang? Ya jelas nggak mungkin seperti itu. Kenapa nggak mungkin? Ya mereka pengennya kaya, Mas. Kalau jadi hugeng miskin lah, Hmm. seperti itu, Mas. Nggak mungkin, karena, rata-rata mereka pengen kaya. Tidak pengen miskin seperti Pak Hugeng yang benar-benar membangun, ya lepas dari korupsi. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Isu yang paling hangat belakangan ini adalah bagaimana lembaga kepolisian Republik Indonesia sedang menjadi sorotan. Ada istilah parcok, partai coklat. Ada juga kekerasan-kekerasan oleh anggota kepolisian, polisi menembak polisi, polisi menembak siswa. Itulah hiruk pikuk yang terjadi di lembaga kepolisian. Beberapa bulan lalu saya bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan bahwa mengharapkan adanya kritik-kritik dari masyarakat terhadap kepolisian. Semakin kritik itu disampaikan dengan keras, itu adalah sahabat dari kepolisian. Itu adalah ungkapan Kapolri ketika saya pernah menemuinya untuk sebuah wawancara. Kali ini saya telah kehadiran tamu, Mas Bambang Rukminto, adalah dari Institute for Security and Strategic Studies. Mas Bambang Rukminto banyak sekali melontarkan pandangan-pandangan termasuk kritik-kritiknya terhadap lembaga kepolisian. Mas Bambang, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Bud. Hah? Alhamdulillah sehat nih. Sehat ya? Nah, Sehat. kalau sehat Mas Bambang itu, saya ingin tanya terlebih dahulu ya, Mas Bambang ini kan banyak mengamati kepolisian ya. Heeh. Apa yang sedang terjadi pada lembaga kepolisian kita ya? Ada isu yang dikaitkan dengan parcok gitu kan, ada isu polisi nembak polisi di Solok ya, Yap, kemudian ada polisi nembak siswa di Semarang gitu. Semarang. Jauh hari sebelumnya ada kasus Sambo ya, ada Mhm. kasusnya, Teddy Teddy Minahasa. Minahasa. Mhm. Overall apa yang terjadi menurut Anda terhadap lembaga kepolisian kita ini? Ya, saya melihatnya, eee, ada kemunduran ya, Mas, dari reformasi 98 yang ketika, polisi dipisahkan dengan TNI, semua masyarakat berharap bahwa polisian ini benar-benar menjadi aparatur negara yang tegak lurus Hmm. sebagai penegak hukum. Yang humanis, terpisah dari, militer yang dengan kulturnya seperti itu, yang keras gitu. Harapannya seperti itu, tetapi, perkembangan dinamika sosial politik, ke arah sini setelah 25 tahun, ini mengalami kemunduran gitu loh. Saya melihatnya seperti itu. Terkait dengan, persinggungan dengan politik ya, Oke. itu kalau saya melihat sejak awal reformasi ya ada, tetapi lebih pada personal, lebih sporadis ya. Tetapi, belakangan ini saya melihatnya lebih masif dan,
menyedihkan lah, ketika, kepolisian kita ini, berselingkuh dengan para politisi, saya melihatnya Hmm, seperti itu, Mas. Karena kalau, kepolisian sebagai penegak hukum ini sudah berselingkuh dengan, politik, tentu penegakan hukum pun juga tidak akan bisa lurus, dan kepolisian ini adalah aparatur negara yang seharusnya memang harus, tegak lurus pada, eee, negara dan harus benar-benar menegakkan, undang-undang yang ada, bukan bukan, bisa kiri kanan ditarik kiri kanan, oke. karena politik seperti itu, Mas. Eh, Mungkin nggak bahwa memang polisi itu steril dari politik Eee, ketika proses rekrutmen atau seleksi pimpinan kepolisian pun harus melalui parlemen? Kalau kita melihat, sejarah, selama ini ya memang tidak akan mungkin bisa, steril steril, dengan politik, Mas. Hmm, Hanya saja ini kan, terkait dengan integritas, dari pucuk pimpinan kepolisian kan. Kalau kita melihat, di awal kemerdekaan yang lalu, di awal kepolisian ini berdiri, RS Sukanto itu, mengalami berbagai, perubahan politik kan, kabinet sering berubah, perdana menteri juga berubah, ternyata masih bisa tegak lurus pada NKRI seperti itu. hmm, Dan sampai, Bung Karno pun mengakui bahwa, kepolisian ini adalah, lembaga yang tidak pernah, terombang-ambing pada politik gitu, seperti itu. Bahkan ketika tahun 65 pun juga, tegak lurus pada NKRI, seperti itu. oke. Lalu kemudian, tadi Mas Bambang menyebutkan ada perselingkuhan antara Iya, kepolisian dengan politisi. iya. Ini sebetulnya bagaimana itu terjadi? Apakah memang politisinya yang menarik polisi ke dalam konteks politik atau memang kedua-duanya sebetulnya? Ya, naluri politisi itu tetap, menggunakan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, seperti itu, Mas. Eee, selalu menggoda-goda kan, hanya saja ketika, polisinya ini tegak lurus, tentunya ya, harapannya tidak tergoda gitu loh. Kalau kita melihat, RS Sukanto tadi ya tidak tergoda gitu. Ketika kita mencontoh Sugeng Iman Santoso ya tidak tergoda seperti itu kan. Kalau kalau melihat sekarang ini antara politisi dan, polisinya ya saling bersinggungan, berselingkuh seperti itu. Makanya, kalau yang terjadi sekarang dengan adanya apa, istilah parcok ini salah satu indikasi, ya alarmlah, bagi kepolisian kita bahwa, peran mereka, keterlibatan mereka dalam politik itu sudah sangat, eee, terlalu jauh lah, seperti itu. Kalau tadi Mas Bambang menyebutkan Pak Sukanto, lalu Hugeng gitu kan, Mhm. keterlibatan polisi dalam politik ini sebenarnya sudah lama memang seperti itu atau baru-baru saja sebetulnya? Ya kalau kita melihat, Orde Baru, peran kepolisian kan tentu, dinafikan karena dia polisi di bawah ABRI kan, Mas. Pasca, pencabutan duty fungsi ABRI, kemudian, Polri dipisahkan dengan TNI, ini sedikit demi sedikit, mungkin para politisi juga menyadari ya peran, dan kekuatan kepolisian ini gitu. Mereka memiliki kewenangan penegakan hukum, kemudian juga memiliki struktur yang sangat, besar sampai ke bawah seperti itu. Ini yang mungkin dicoba, pasca 98, 2004 lalu misalnya, juga ada upaya untuk menggeret-geret kepolisian, tapi tidak, hanya sporadis saja, hanya, kecil, di beberapa tempat saja yang tidak terstruktur. Tetapi, 5 tahun terakhir ini dan, terakhir 2024 ini sepertinya, semakin saya melihatnya semakin masif seperti itu yang, mengindikasikan bahwa ini bukan, perselingkuhan person to person, personal kepolisian dengan, politisi tunggal, tapi, lebih lebih jauh lagi institusi seperti itu. Kalau makin jauh keterlibatan polisi dalam politik gitu, sejauh yang Mas Bambang ketahui bukti-buktinya apa sih sebetulnya? Ya, kalau, kepolisian itu diberikan kewenangan pada penegakan hukum kan, Bang.
salah satu cara untuk mempolitisasi ya tentu dengan menggunakan kewenangannya dalam penegakan hukum seperti itu. Mengintimidasi lawan politik, kemudian mempengaruhi lawan politik misalnya, terus maupun para pendukung politik itu salah satu yang bisa dilakukan oleh kepolisian gitu loh. Indikasinya kalau di beberapa tempat ya saya mendengar dari banyak kawan terkait dengan upaya untuk tidak mengarahkan pada calon tertentu seperti itu. Ini banyak sekali seperti itu. Nah, apakah itu kemudian, ada bukti-bukti yang lebih nyata ya? Ini kan kadang-kadang kan pendekatannya sangat formal ya. Yap, Ya buktikan, kalau memang ada buktikan, bawa ke Bawaslu, bawa ke DKPP gitu. benar. Tapi kadang-kadang bukti itu menjadi antara ada dan tiada. Nah, Iya. bagaimana nih kecurigaan-kecurigaan ini Iya coba iya diselesaikan? berat sekali Mas kalau, masyarakat disuruh untuk membuktikan, tapi indikasi-indikasi itu kan ada. Masyarakat, rakyat ini sudah membayar pajak dan memberikan, kewenangan kepada kepolisian gitu Hmm. loh. Sebagai penegak hukum tentu dia diberikan alat untuk melakukan konfirmasi, untuk melakukan penyelidikan gitu. Kalau kemudian dikembalikan ke masyarakat lagi, ya terus tugas kepolisian itu apa, yang gitu kan. Jadi muter-muter terus, kalau secara normatif ya berat lah, tapi kalau kita dan kepolisian selama ini saya melihatnya memang, selalu, menyampaikan sesuatu itu normatif, prosedural seperti Hmm. itu, tapi secara substansi ini ada gitu loh. Ada. Ada gitu loh, dan kalau ini dibiarkan, ya bentuk-bentuk hegemoni, kekuasaan kan seperti itu Mas. Ada tapi tidak kelihatan ada, tapi sebenarnya dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi artinya adalah, parcok atau partai polisi itu memang digunakan sebagai alat ya, alat politik Jadikan alat, untuk ya. memenangkan salah satu kontestan gitu? Iya, mhm. Iya, saya melihatnya seperti itu, bukan hanya dalam pilkada ya. Kalau kita melihat 2019, di Pilpres 2024, indikasi-indikasi ke arah sana itu kan ada, seperti Jadi itu. bukan kali ini saja sebetulnya Bukan kali polisi ini saja. dipakai sebagai alat untuk memenangkan kepentingan politik? Bukan, makanya bukan dalam pilkada ini saja gitu loh, karena kepolisian memiliki jaringan dari atas sampai bawah gitu loh, Mmm. dan tadi memiliki kewenangan untuk memanggil seseorang, ya bisa dengan tuduhan berbagai macam. Saya pernah menganalogikan, seorang, makan bakwan di bakwan di kantin misalnya, ambil 2 bayar satu itu bisa juga Mmm. dipanggil oleh kepolisian kalau ada yang Mmm. laporan seperti itu. Mmm. Jadi kewenangannya sangat sangat besar sekali, Mas. Makanya dan itu dirasakan ketika ada pendukung tertentu kemudian didatangi. Okelah, mungkin mereka tidak menyampaikan hal hal macam-macam, tapi untuk didatangi saja, ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Dan itu sudah dari dulu ya, sejak era reformasi pun sebenarnya sudah mulai ditarik-tarik ke politik sebenarnya? Mulai ditarik-tarik, hanya saja, di awal-awal lalu, tidak semasif sekarang, dan lebih kalau di 2004 yang lalu lebih kepada person to person lah, dukungan, bukan bukan, institusi lah, saya melihatnya seperti itu. 2004, 2009, bahkan 2014 pun juga seperti itu, tapi, ke sini ini semakin besar, seperti itu. Nah, sebetulnya kalau Mas Bambang yang banyak mengkaji, kepolisian, sebetulnya apa sih faktor yang membuat kemudian polisi terpaksa harus, involve ya dalam politik praktis? Apakah karena memang orangnya, apakah memang politisinya, atau karena problem apa sebetulnya? Iya, tadi saya sampaikan Mas Mas Budiman, naluri politik tetap akan ingin mempertahankan kekuasaan dengan Mmm. berbagai cara seperti itu. Ada perubahan nilai kalau di dari internal kepolisian itu, yang semakin pragmatis seperti itu. Jadi, mereka lebih senang mendekat-dekat ke politisi juga, karena dengan mendekat kepada politisi ini, seolah ada jaminan karir, Mmm. kemudian kekuasaan seperti itu. Di kepolisian juga, ada makanya tadi saya sampaikan, ada perubahan nilai-nilai, kita tidak mungkin bisa membayangkan ada polisi jujur seperti Pak Hugeng misalnya di era sekarang ini, semuanya lebih ke pragmatis gitu loh dan, semakin ke sini itu semakin kental gitu loh,
eee, ya indikasinya dengan, munculnya gaya hidup hedonis, materialistik dan, kemudian berkelindahan dengan problem di kepolisian juga terkait dengan pungli, kemudian menjadi backing tambang, backing judol, seperti itu, Mas, dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Dan, ketika masyarakat mencari keadilan ke kepolisian, berat kalau tidak ada, duit misalnya seperti itu. Hmm. Nah, Itu. kalau kalau dalam posisi yang seperti itu, polisi dan politik, kalau saran dari Mas Bambang apa untuk mensterilkan atau nggak mungkin menjadikan polisi steril dari politik? Ya, harus ada sistem ya, kalau saya melihatnya sih seperti itu. Makanya kemarin kalau muncul wacana terkait, kepolisian diletakkan di bawah, Kemendagri atau kembali ke di bawah TNI, ini menjadi muncul perdebatan kan. Di bawah Panglima TNI jelas tidak mungkin karena, tidak sesuai dengan amanat reformasi. Di bawah Kemendagri, saya pun juga tidak setuju ya, karena Kementerian Dalam Negeri sudah, pelik dengan berbagai persoalan gitu. Tapi kalau di bawah, Kementerian Keamanan memungkinkan seperti Hmm. itu karena kalau kita mengacu pada, banyak negara memang kepolisian di bawah, kementerian gitu loh, karena tidak ada jaminan bahwa, di bawah presiden pun polisi sekarang juga bisa tarik-tarik, dalam politik seperti itu. Makanya kalau di bawah, tadi kan muncul, perdebatan, apakah kalau di bawah kementerian polisi tidak semakin, ditarik ke politik? Ya semua sama-sama, di bawah kementerian juga ada kemungkinan ditarik politik, di bawah, presiden, bisa ditarik. Kan semuanya tergantung, pada integritas masing-masing. Kalau, presiden memiliki visi negarawan misalnya, ya, polisi luruslah. Tapi kalau ketika presiden ini, apa, lebih cenderung, berpikir mempertahankan kekuasaan, ya berat yo. Eee, Kapolri juga demikian, kalau Kapolrinya memiliki visi negarawan, ya dia akan tegak lurus gitu loh. Tidak bisa menolak, ini bisa memisahkan antara kepentingan ini kepentingan negara, apakah ini kepentingan pemerintah atau kepentingan politik kekuasaan saja, gitu. Seperti itu kan bisa memisahkan, seperti itu. Ya kalau Kapolrinya tidak memiliki visi negarawan, ya akhirnya perselingkuhan itu akan semakin Oke, jadi besar, kalau menurut gitu. Mas Bambang, dengan opsi polisi di bawah presiden, Mhm, seperti ada sekarang, mhm. lalu kemudian polisi di bawah Panglima TNI, dianggap, bertentangan dengan semangat reformasi, Reformasi, ya, polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri, mhm. dianggap juga, bisa Secara bermasalah. bermasalah, Jadi opsi yang keempat adalah menjadi di bawah Kementerian Keamanan begitu, bisa seperti itu. bisa Soal seperti itu? soal soal nomenklatur itu kan, bisa dibikin kan, Hmm. Mas, seperti itu. Tapi, kalau kita melihat, peraturan, normatif, TAP MPR dan yang lain-lainnya ya, salah satu opsinya ya memperkuat, lembaga kepolisian nasional, Kompolnas, seperti itu. Karena kalau melihat, beberapa negara juga, terkait, eee Dewan Kepolisian ini ada gitu loh, dan ini yang bisa, apa, menjadi penengah lah, ketika, ada problem di kepolisian, juga bisa menjadi pengawas, kontrol dan pengawasannya bisa di lembaga ini, seperti itu. Karena kalau saya melihat, kasus-kasus di kepolisian misalnya seperti yang selama ini terjadi di internal misalnya, tidak ada, lembaga satupun yang bisa melindungi kawan-kawan di kepolisian juga kok, Mas. Mereka mengadu kepada siapa gitu loh. Mengadu ke, Kadipropam, Kadipropam takut kepada Kapolri. Kalau kemudian Kapolri bermasalah seperti apa? Memang harus ada lembaga untuk, melindungi juga kawan-kawan di internal, bukan hanya melindungi masyarakat gitu loh, seperti itu. Itu harus ada lembaga eksternal gitu. Kalau terkait dengan, kementerian tadi, tugas kepolisian itu sudah sangat banyak, Mas. Mulai melakukan perumusan kebijakan, perumusan anggaran, juga sebagai pelaksana dari kebijakan itu. Ini kalau bisa dipisahkan tentu akan, membuat, Polri ini lebih fokus untuk menjadi profesional. Kalau kita bandingkan dengan TNI misalnya, apakah, TNI di bawah, di bawah Kementerian Pertahanan terkait dengan, anggaran dan kebijakan, ini mempengaruhi netralitas TNI? Kan kalau kita melihat saat ini, TNI lebih
netral dibandingkan kepolisian, seperti itu. Iya, makanya, tugas polisi banyak banget, ya, Mhm, mulai dari penegakan hukum. mhm, mhm, Penegakan hukum tuh mulai dari kasus tindak pidana umum gitu, betul, pencurian, mhm, penjamretan, mhm, pembunuhan gitu, sampai kepada, terorisme, ya kan, korupsi, mhm, sampai kepada korupsi, bahkan mhm, dibentuk, detasemen khusus korupsi gitu, sampai kemudian juga ngurusin lalu lintas gitu, mhm, yap, ngurusin SIM gitu, mhm, semuanya dipegang oleh kepolisian. betul. Apakah kewenangan ini juga tidak terlalu besar sebetulnya? Sangat besar sekali, Mas, sangat besar sekali. Makanya, saya pernah menyampaikan bahwa problem keamanan ini tidak bisa direduksi hanya menjadi persoalan kepolisian, gitu loh. Harus ada lembaga yang, apa, ya yang bisa memberikan kajian lebih dalam lah, memberikan, menyampaikan apa, merumuskan kebijakan-kebijakan lebih dalam lah. Kalau kita merujuk, TAP MPR, seharusnya kan memang harus ada undang-undang terkait dengan keamanan nasional kan, seperti itu, Mas. Tapi Hmm. faktanya sampai sekarang juga, belum ada karena masih ada tarik ulur, terus kemudian ada kepentingan, TNI yang masuk di sana, seperti itu. Tapi sebenarnya itu diperlukan, seperti itu. Juga salah satunya juga untuk menaungi, kepolisian, arah, kebijakan kepolisian gitu. Karena, tadi saya sampaikan, terkait dengan kebijakan security industri misalnya, Mas. Kepolisian nggak mampu, Mas. Kita ambil contoh kasus Kanjuruhan kemarin. Ini kan terkait, industri keamanan, industri olahraga kan seperti itu. Membuat kebijakan, dengan pendekatan kepolisian, akhirnya muncullah korban 135 nyawa, seperti itu. Jadi solusinya kalau menurut Mas Bambang, semacam ada Undang-Undang Keamanan Nasional, Ya National Security Act, betul, itu salah satu, Mas, salah satu salah yang satu yang disiapkan. harus disiapkan. Kemudian juga ada terkait dengan penguatan lembaga kepolisian nasional, seperti itu. Penguatan Lembaga Kepolisian Nasional. Lembaga Eee, kepolisian nasional dalam hal ini adalah Kompolnas ya, Mas? Kompolnas? Iya, Iya kan iya, Kompolnas kan, iya, pengawasan heeh, eksternal iya, itu Kompolnas. betul. Tapi dalam beberapa case, Kompolnas tidak berbeda dengan semacam humasnya polisi sebetulnya. Saat ini, Mas, saat ini kita melihatnya seperti itu. Karena saya melihat, iya, bagaimana bisa dia menjadi apa, lembaga yang kuat, yang menjadi pengawas yang kuat, ketika dia, masuk di dalam, undang-undang kepolisian gitu loh. Akhirnya ya saya melihat ini menjadi subordinasi kepolisian, bahkan menjadi jubirnya kepolisian dalam kasus Sambo seperti Mmm. itu kan. Eee, ya menjadi kalau menjadi alat legitimasi dari kebijakan-kebijakan kepolisian. Ini jadi berat gitu loh, siapa mengawasi siapa ini kan berat kalau ini diterus-teruskan seperti itu. Jadi dalam bayangan Mas Bambang itu, eee, Komisi Kepolisian Nasional tuh punya undang-undang tersendiri Harus ada undang-undang tersendiri, Mas, dan fungsinya betul-betul dia mengawasi kepolisian. ngurusin kepolisian. Tidak Kan seperti saat ini kan. karena seperti ini sekarang hanya, ya terkesan hanya semacam menjadi jubir ya, Iya, menjadi jubir dari, kepolisian, alat legitimasi ya. alat legitimasi dari kepolisian. Iya, seperti itu, Mas. Oke, oke. Heeh, Tadi juga, gini, kalau kembali lagi kepada, hubungan antara polisi dan politik gitu. mhm, mhm. Nah, polisi kan anggotanya banyak ya, hampir 400 ribuan ya, 430.000. 430 ribuan dan dia memang tidak punya hak memilih Yap, mhm, dan juga tidak punya hak dipilih betul, ketika masih aktif gitu. mhm, Apakah posisi seperti ini tetap diteruskan atau memang seperti kata, Muradi gitu, ya mhm, pernah pada mhm. satu tahun 55 dia polisi menjadi Partai betul-betul sendiri sebagai ya, partai politik betul. sendiri. Kalau saya melihat, saat kondisi seperti ini ya memang harus diteruskan, Mas. Hanya saja, bagaimana membatasi, perselingkuhan tadi kan, perselingkuhan, politik dan polisi ini, seperti itu. Karena kalau melihat, ya upaya menarik-narik kepolisian ke politik itu sangat besar gitu, dan pasti akan dilakukan gitu. Salah satu contoh, saya melihatnya ini sebuah pelanggaran ya, pelanggaran undang-undang. Pasal 28 Undang-Undang 2 tahun 2002 terkait, penempatan personel kepolisian di, luar struktur seperti itu. Pasti kepolisian akan melihatnya secara normatif. Ya ini ada irisan terkait dengan keamanan seperti itu, makanya diperbolehkan. Jawabannya pasti seperti itu. Tapi kalau saya melihat secara politik,
Ya ini alat politik untuk menarik kepolisian. Banyak personil kepolisian yang ditempatkan di lembaga, kementerian dan lembaga tanpa, pensiun dini lebih dulu atau, mengundurkan diri. Padahal, undang-undangnya pasal 28 itu jelas seperti itu. Dan, sampai sekarang Komisi 3 juga membiarkan gitu Hmm. kan. Ya artinya kan, sekarang kalau kita, saya belum, terakhir belum mendata, seberapa banyak, kawan-kawan kepolisian yang ada di sana, tapi yang pasti, sangat besar. Kalau dihubung-hubungkan, dengan penjelasan pasal 28 itu, diperbolehkan kalau beririsan dengan tugas, kepolisian dan kemudian mendapatkan surat perintah dari Kapolri. Ya semua bidang itu pasti akan beririsan dengan keamanan, Mas. Pendidikan beririsan, agama juga beririsan, olahraga beririsan. Apakah semua nanti akan diisi oleh, personil kepolisian? Seperti itu, dengan alasan keamanan. Ya artinya, kalau, 98 yang lalu kita apa, protes, ABRI, dui ABRI itu masuk ke semua lini, terus kemudian banyak, personil ABRI di berbagai kementerian dan lembaga. Ya kalau sekarang ya melihat kepolisian di berbagai lembaga ini ya, ini menjadi mengkonfirmasi pernyataan tadi, bahwa, kepolisian sudah apa, lebih dari dui fungsi ABRI, multifungsi Polri yang seperti itu, Hmm. Mas. Kalau seperti, yang yang pernah diceritakan oleh Profesor Muradi, Mhm mhm Parcok, mhm. Partai Coklat. Kalau polisi memang dijadikan partai saja gimana? Kalau partai dalam arti yang sebenarnya. Dia punya hak untuk memilih dan juga punya hak untuk dipilih. Saya masih apa, belum bisa membayangkan ketika kepolisian yang juga memiliki apa, kewenangan yang sangat besar, kemudian, mempunyai, dibekali senjata-senjata, itu bisa menggunakan cara berpolitiknya secara dewasa, seperti itu, Mas. Kalau kita melihat, ke arah sini kan masih jauh dari kata dewasa itu, apalagi kalau kemudian, kepolisian diberi tempat untuk berpolitik sendiri, seperti itu. Jadi, Mas Bambang tidak setuju Saya tidak setuju. dengan polisi Dengan menjadi dia menjadi partai politik partai sendiri, politik sendiri saya tidak punya setuju. hak untuk memilih dan hak Iya, untuk dipilih. iya, karena kewenangannya sudah terlalu besar, sudah memiliki kewenangan yang diberikan negara sangat besar, kemudian berpolitik lagi, waduh berat. Sangat berbeda sekali dengan, ketika, 1955 lalu, Mas, ketika apa itu, eee, para founding father ini masih ada, masih memiliki semangat idealisme, untuk membangun negara, seperti itu. Kalau sekarang, saya melihat lebih banyak pragmatisnya, Mas. Sangat sulit sekali menemukan, eee, kawan-kawan kepolisian yang memiliki imajinasi, eee, terkait kepolisian di 2045 nanti misalnya Hmm. seperti itu. Mereka lebih memilih sekarang gitu loh. Jadi kalau ngomong, bagaimana, pertanyaan bagaimana, apakah mungkin, sekarang ini ditemukan Hmm. hugeng baru, di era sekarang? Ya jelas nggak mungkin seperti itu. Heeh. Kenapa nggak mungkin? Ya mereka pengennya kaya, Mas. Kalau jadi hugeng miskin lah, Hmm. seperti itu, Mas. Nggak mungkin, karena, rata-rata mereka pengen kaya, tidak pengen miskin seperti Pak Hugeng yang benar-benar membangun, ya lepas dari korupsi. Apakah dengan polisi yang baik tanpa bermain perkara tidak mungkin kaya? Sebenarnya, kalau kaya saya rasa tidak ya, Mas. Kalau cukup lebih bisa seperti itu, karena, banyak banyak hal sih yang bisa diterima kepolisian gitu. Kalau kita seseorang berterima kasih pada yang sudah membantu, personel kepolisian, tentu ini bukan tidak bisa dikatakan, tidak bisa dikatakan korupsi kan, seperti itu.
Dan banyak hal, karena kalau kita lihat pendapatan dari kepolisian kan banyak, Mas. Dari PNBP, dari yang lain, PNBP terutama. Ini kan ada bagi hasil yang juga Hmm, dikelola oleh kepolisian, gitu, seperti itu. Dan eh, di jabatan-jabatan tertentu juga mendapatkan bagian, gitu loh. hmm. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan sangat kaya ya, ya abdi negara ya, ada standarnya seperti itu. Kalau cukup lebih, sepertinya bisa, seperti itu. Tapi kan meskipun Hugeng tadi Mas Bambang mengatakan tidak mungkin muncul Hugeng Mhm. di era kepolisian sekarang. Tapi kan minimal Pak Kapolri kan mencoba dengan pemberian Hugeng Award ya kepada itu Anda lihat gimana? Saya pernah mengkritik kepada, kawan yang buat, acara Hugeng Award itu, Mas. Ini malah menurunkan marwah atau nilai-nilai Hugeng itu sendiri, karena Kenapa? nilai-nilai Hugeng ini, tidak bisa, eee, diukur dari ukuran, parameter mereka gitu loh, seperti itu. Makanya, kalau sekedar hanya memberikan award-award-an saja sih banyak gitu. Kalau kita melihat ini bukan Hugeng Award ya, beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang Kapolres di NTT, di Bima kalau nggak salah, ini juga mendapatkan penghargaan, Mas. Mendapatkan penghargaan dari sebuah lembaga. Tidak tahunya kemudian ditemukan, dia, melakukan pelanggaran, korupsi dana, dana gitu. Seperti itu kan, jadi ini akhirnya, kontradiktif lah dengan penghargaan-penghargaan seperti itu, Mas. Nggak, kalau Hugeng Award kan kalau memang mau ditarik lebih mendalam kan harapannya adalah nilai-nilai Hugeng, Hugeng itu bisa mhm, turun ke bawah gitu loh. harapannya seperti itu, Mas. Nah, kenapa Anda tidak bersepakat dengan pemberian Hugeng Award itu? Ya sebagai sebuah upaya untuk memberikan motivasi, oke lah itu loh ya, tapi, bukan saya tidak sepakat, menolak tidak, Pak. Saya memberikan masukan saja kalau, Hugeng ini dilembagakan seperti itu, artinya kan harus ada standarisasi, ada, parameter yang jelas terkait Hugeng ini. Apakah, terkait Hugeng Award ini, siapa yang diberi seperti itu. Eee Informasi, terus kemudian standar ini, ya kalau ke mereka yang menentukan, tim kecil ini, apakah, sebegitu mampu untuk menilai seseorang gitu, seperti itu. Ya kan, Mhm, kalau kita lihat Hugeng, ada Hugeng Award ya, tapi mhm, juga ada Bung Hatta Anti Corruption Award, mhm. yang diberikan pada tokoh-tokoh Iya, yang mhm, berintegritas, yang memang mengedepankan, akuntabilitas, transparansi, dan anti korupsi gitu. Nah, mhm. kalau Hugeng Award kira-kira kan Polisi yang orang-orang jujur, polisi yang jujur, mhm, polisi yang betul-betul independen, yang mhm, berani menolak mhm, perintah atasan kalau atasan itu nggak betul, itu kan mhm. ditunjukkan oleh sosok Hugeng gitu. Betul, Nah, betul. ketika itu diritualkan, Eee, sebagai sebuah ikhtiar, Mhm. titik lemahnya di mana? Mmm, saya melihatnya seberapa objektif sih mereka untuk menilai seseorang itu layak untuk dijadikan sebagai upaya untuk, menumbuhkan nilai-nilai, kejujuran. Saya setuju, Mas. Hmm, Tapi seberapa jauh mereka bisa objektif memberikan itu pada seseorang anggota polisi gitu loh. Apalagi bila, ya kalau, Pak Hugeng itu Kapolri gitu loh. hmm, Pak Hugeng itu Kapolri. Kalau yang diberi, yang diberi penghargaan itu di level perwira bawah sebagai seorang polisi jujur, itu ya mungkin ada, Mas. Akhirnya saya melihat ini menurunkan gitu loh, menurunkan, seharusnya yang menjadi tauladan Hugeng itu adalah Kapolri gitu loh, hmm, bukan diberikan kepada seseorang yang lain gitu loh. hmm, Kalau menurut saya seperti itu. Harusnya, Kapolri ini yang harus meneladani Hugeng. Tidak perlu dia memberikan memberikan, award, kejujuran yang lainnya. Tauladanilah, yang lainnya. Karena, tanpa ada ketauladanan dari pucuk pimpinan Polri, ya berat. Ya ini akan hanya sekedar seremonial saja, hanya sekedar, ritual aja. Ini ada Hugeng Award seperti itu. Tetapi, perilaku secara umum
yang dirasakan masyarakat ya tetap sama aja. Ya ini segelintir aja orangnya. Artinya tidak ada keteladanan gitu dari polisi-polisi di bawah terhadap atasannya gitu, Ya, keteladanan dari atasan. dari atasan? Atasan ke bawah tuh, Mas. Iya, Saya melihatnya jauh sekarang. Kalau, kasus Solok misalnya, Solok. kasus Solok. Saya melihat antara, korban dan pelaku ini sama-sama korban dari sistem, saya melihatnya Hmm. seperti itu. Karena apa? Eee, Korban ini, dikenal sebagai polisi baik, ya kan, polisi baik yang ingin menegakkan, peraturan. Tapi yang, pelaku ini adalah Kabak Op yang mengetahui bagaimana operasional di Polres tersebut. Artinya selama ini dia mengetahui problematika di daerah tersebut. Ketika dia, melakukan penembakan, ada problem di situ. Mungkin ada tidak konsistenan antara, konsistensi dari atasan, bisa jadi seperti itu. Makanya saya melihat bahwa, dua-duanya adalah korban gitu. Demikian juga, terkait dengan kasus di, Semarang misalnya Hmm. seperti itu. Ini pun juga seperti itu, Mas. Antara Kapolres, Semarang? Semarang dan kemudian, Polda, Dipropam Bitpropam Polda Jateng, berbeda-beda. Ada sistem yang keliru di sini. Seharusnya kan, tunggal gitu, sebelum disampaikan ke masyarakat harus ada informasi tunggal yang objektif, yang bisa dipercaya. Kalau seperti ini siapa yang mana? Nah, apa yang terjadi kok bisa terjadi perbedaan antara Solok, Semarang, antara Kapolresta mengatakan bahwa itu adalah tawuran, ya, antar gangster gitu. Baru kemudian Divpropam mengatakan berbeda. Lalu kemudian dia baru mengakui bahwa memang polisi itu nembak siswa. Ya tadi lagi-lagi terkait dengan, kepemimpinan, Mas. Ketika pucuk pimpinannya tidak tegas, tidak bisa, mengaransemen ya, apa, men eee, men me di bawahnya, ya ini akan muncul perbedaan-perbedaan itu tadi, gitu loh. Atau memang itu menjadi Ngerenjet. bagian dari kerjaan dari kepolisian? Ketika ada kasus, mencoba kemudian di-cover up gitu? Ya salah satunya seperti itu. Sama seperti kasus Sambo kan, Nah, seperti itu kan. Mengapa itu, seringkali terjadi, kawan-kawan kepolisian ini seringkali ingin membangun citra, Mas. hmm. Ya semua orang siapa sih yang nggak ingin, membangun citra yang baik. Tapi citra yang baik kan harus dibangun melalui, reputasi yang, bagus kan, seperti itu. Bukan dengan pernyataan-pernyataan, dengan, press release, seperti itu. Akhirnya apa, tidak ada konsistensi di situ, antara A berubah jadi B, besoknya berubah lagi. Kalau, konsisten tentu tidak ada, perubahan-perubahan seperti itu, karena yang dibangun hanya citra saja gitu loh. Citra seolah-olah baik, ditutup-tutupi, kasus, Kapolrestabes menutup-tutupi. Kan sebenarnya, penembakan itu kan kasus personal gitu loh, tapi diambil alih oleh Kapolrestabes, menyatakan bahwa ada, tawuran, kemudian, ada korban adalah anggota geng, seperti itu, kan tidak perlu gitu. Ya sebenarnya kalau, mereka profesional melakukan penyelidikan dengan benar, tentu bisa sudah kelihatan di awal, ini siapa yang salah, seperti itu. Tidak perlu ada yang tutup-tutupi, kalau tidak ingin sekedar membangun citra saja. Kenapa, kecenderungan nutup-nutupi karena memang, itu memang menjadi bagian kerjaan dari kepolisian untuk melakukan cover up atau apa? Ya itu tadi Mas, membangun citra itu tadi. Membangun citra? Iya, membangun citra seolah-olah polisi itu baik-baik saja gitu, Oke. kerjanya sudah objektif, sudah profesional gitu. Itu saja, sama seperti kasus Sambo gitu, di awal kan seperti itu juga. Ketika masyarakat mendesak, baru semuanya terbongkar. Ya semuanya seolah-olah polisi ini baik-baik saja gitu. Kalau, kepolisian masih, bertahan sekedar membangun citra tadi seolah-olah, baik-baik saja, ya ini akan terus, beruntun. Karena saya ada ungkapan dari Hugeng yang sebenarnya sangat menarik ya, Mhm, ketika dia selesai menjalankan tugasnya dan dia menghadap mhm, kepada ibunya mhm, bahwa, sudah menyelesaikan tugas gitu, mhm, lalu ibunya menjawab, "Selesaikan tugas dengan kejujuran, mhm, karena kita masih bisa makan dengan nasi garam." mhm. Intinya adalah kejujuran gitu. Kejujuran. Apakah kejujuran itu yang hilang sebetulnya? Sepertinya itu, Mas. Ini kan terkait dengan integritas, individu kan, Mas. Berat rasanya,
kalau kita melihat, kepolisian kita. Makanya, usulan di bawah kementerian atau merubah undang-undang ini sebagai upaya untuk membangun kepolisian ke depan gitu. Setahun yang lalu saya ikut, eee di Bappenas terkait dengan, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Salah satunya juga, bagaimana membangun kepolisian yang lebih baik kan, Mas. Lebih humanis, lebih melek gender. Kalau kita melihat kasus-kasus terkait dengan, kekerasan pada perempuan dan anak, nyaris tidak tersentuh gitu, sedih banget gitu, Mas. Mas, kita kalau dia refer pada kasus-kasus yang belakangan terjadi lah ya, Mmm. kasus Sambo, Heeh, ya kan? Itu kalau tidak ada tekanan publik, publik juga mungkin tidak akan terungkap, betul. ya. Setelah kasus Sambo selesai gitu, Mhm, muncullah kasus, Teddy Minahasa, Teddy Minahasa, mhm, di mana dia menjadi ikut dalam, mhm, narkotika, mhm, ya. Dalam kasus Sambo itu muncul juga konsorsium 303 303. betul, Nah, dari situ kemudian, masuklah Kanjuruhan, iyap, ya kan. iyap, Terus kemudian beruntun kasus, Solok, mhm, kasus apa namanya, Cirebon, mhm, Semarang, Semarang, ya kan. iya, Lalu kemudian Parcok gitu. iyap, Rentetan kejadian ini mengatakan tidak ada semacam apa ya, proses pembelajaran betul, yang terjadi di kepolisian kepolisian, sehingga terus terjadi dan terus berulang gitu. iyap, Apa refleksi Mas Bambang terhadap kondisi seperti itu? iya, iya, organisasi yang baik itu harusnya, diawali dari leadership, Mas. Selain sistem ya, tanpa ada leadership yang, mumpuni, memiliki ketauladanan, berat rasanya organisasi ini, sesuai dengan harapan masyarakat gitu loh. Kepolisian itu diberikan kewenangan yang sangat besar gitu loh, sangat besar sekali, tanpa ada integritas, kejujuran, ya kewenangan ini bisa dibuat berbagai macam kan, seperti itu. Yang dan lebih penting lagi konsistensi, Mas. Konsistensi antara ucapan dan tindakan, konsistensi terkait, penegakan aturan. Kalau, mengapa yang selama ini, seringkali terulang, saya melihatnya ya karena tidak konsisten. Pada peraturannya sendiri aja tidak konsisten gitu loh. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Salah satu contoh terkait dengan peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat. Dalam salah satu pasal di Perkap tersebut mengatakan bahwa, bila ada personil yang melakukan kesalahan, 2 tingkat ke atas itu harus diberikan sanksi. Mmm, Kalau kita melihat kasus, Sambo lah, kasus Sambo sedemikian banyak, personil yang diproses pidana, tetapi kemudian juga tetap ditarik menjadi aktif di kepolisian. Kalau kita melihat kasus di Solok sekarang, yang kita lihat, sekarang ini di Solok, di, Semarang, nyaris tidak ada upaya tegas untuk segera menindak mereka yang diduga melakukan kesalahan. Ini organisasi mereka sendiri yang seharusnya dibangun oleh mereka sendiri. Sekarang dicopot, besok diangkat pun juga bisa. Tapi ini lagi-lagi ini keputusan mereka kan, seperti itu. Bahwa proses, pidana itu, sisi lain lah. Sesuai dengan amanat TAP MPR ya mereka yang melakukan tindak pidana ya harus diproses pidana, ini sisi lain. Tapi soal persoalan organisasi, seharusnya harus konsisten dengan peraturannya sendiri dan ini sampai sekarang tidak dilakukan. dan kemudian beberapa perwira yang terkait dengan kasus Sambo ya Ya kembali dipromosikan lagi, juga kan? promosikan juga. Ada yang salah dari itu? Ya ini tidak konsisten. Kalau itu saya melihat Mas, gini Mas, ini saya sekedar titip ke Mas Budiman. 1 tahun yang lalu saya ditodong 4 orang Mas. Mmm, Sebelumnya, saya mengkritik kepolisian terkait demosi salah satu, perwira mereka. Salah satu perwira itu didemosi 5 tahun, kemudian dianulir menjadi 1 tahun, 1 tahun kemudian dianggap menjadi jenderal, seperti itu. Saya tidak, tidak mengarahkan bahwa mereka yang melakukan itu, tapi itulah yang terjadi. Kalau terkait dengan kritik-kritik saya tentu sangat banyak gitu loh, Kanjuruhan saya mengkritik keras, Verdi Sambo juga saya mengkritik sejak awal seperti itu. Bagaimana? 1 tahun lalu dengan sekarang sama saja gitu. Mereka yang didemosi tetap saja dipromosikan.
Jadi Apa ya? apa? Yang refleksi dari Mas Bambang apa yang terjadi? Memang semata-mata inkonsistensi gitu atau Inkonsistensi. lemahnya pengawasan? Pengawasan, kalau kita ngomong pengawasan lagi-lagi kan ini sistem kan, Mas, kontrol pengawasan itu sistem, tidak mungkin jeruk makan jeruk lah. Mmm, Kalau pengawasan internal itu ya yang terjadi sekarang ini, apakah selama ini pengawasan internal tidak berjalan? Kalau menurut kepolisian sudah berjalan gitu. mmm, Tapi faktanya kan masih tetap ada pelanggaran-pelanggaran dan itu tidak ditindaklanjuti seperti itu. Makanya, lepas dari sistem yang harus dibangun bersama oleh negara, ini terkait dengan leadership. leadership. Yap, Problemnya di leadership. leadership. Artinya terlalu lama menjabat gitu? Ya salah satu dan, satu itu terkait dengan, masa yang sudah terlalu lama menjabat, kemudian terkait dengan, meritokrasi ya, Mmm, pemilihan dari Kapolri. Pemilihan Kapolri jangan lagi hanya karena kedekatan gitu loh, mmm. harus bener-bener, apa, rekam jejaknya harus bener-bener, eee, ditelusuri dengan bagus, mereka yang memiliki integritas, memiliki kompetensi. Kalau kompetensi, intelektualitas pastilah mereka pinter, jago lah, Mas, kompeten lah, Oke. tapi terkait dengan integritas itulah yang paling penting. Nah, oke. Saran Mas Bambang Rukminto terhadap Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai problem yang ada di kepolisian, apa yang mau Anda sarankan? Ya, harapannya ke presiden, ya semua orang berharap pada presiden ya, di awal pemerintahan ini harus membuat gebrakan terkait problematika di kepolisian. Karena ini menjadi pondasi untuk membangun kepolisian, ke depan yang lebih baik. Dan itu harus diawali dengan melakukan reformasi, kepemimpinan di kepolisian, itu. Reformasi kepemimpinan itu apa artinya? Formasinya diganti, Mas. Mmm, Formasi formasi, pimpinan di kepolisian itu yang harus diganti, segera diganti. untuk ada Ada perubahan, penyegaran dan ya perubahan. penyegaran, perubahan. Lembaganya perlu ada penataan ulang? Ini kan kalau, terkait dengan kelembagaan pasti akan, panjang kan, Mas, pasti harus, apa, eee, berdiskusi dengan parlemen, ada proses yang panjang lah seperti itu. Kelembagaan pasti harus ada perubahan. Revisi Undang-Undang Kepolisian itu, wajib dilakukan, harus segera, dilakukan. Selain juga, nanti ada undang-undang terkait dengan, lembaga kepolisian nasional itu, seperti itu. Itu yang harus, segera dilakukan. Kalau, ke depan ingin membangun kepolisian yang lebih baik gitu. Oke. Kalau kepolisian masih dipertahankan sebagai alat kekuasaan ya berat. Tapi harapan saya Pak Prabowo memiliki, jiwa seperti itu, Mas. Oke. Kalau Mas Bambang yang banyak mengikuti berbagai, kepolisian di berbagai tempat gitu, mimpi Anda soal kepolisian di Indonesia itu jadi sepolisian seperti apa sih? Iya, kepolisian yang humanis, benar-benar tegak lurus, pada aturan, konsisten, seperti itu saja sih Mas, Kalau sederhana. di-refer kepada lembaga lain gitu, semacam BOBI-nya di Inggris gitu? Ya, kalau gini, eee, kawan-kawan kepolisian itu seringkali belajar banyak ke Jepang, ke Kuban Mas, seharusnya cukup seperti Kuban di Jepang itu. Itu lebih 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 lebih, secara sosial lebih mendekat kepada masyarakat, semuanya paham, bukan seperti sekarang ini, Babin Kamtibmas itu banyak, tapi siapa Babin Kamtibmas di tiap RT, RW belum tentu tahu Mas, masyarakat. Mmm, Kalau melihat, belajar dari Kuban itu, eee, warga mengenal, kepolisian ya polisinya, seperti itu kan. Dan polisi pun juga mengenal warga masing-masing, seperti itu. Jadi ada interaktif bahwa kepolisian kita ini adalah bagian dari masyarakat, bukan berjarak dengan masyarakat, seperti itu. tapi mungkin karena rasio kepolisian dengan masyarakatnya tidak imbang ya? Kalau kita ngomong imbang iya, eee, berat rasanya Mas, terus problemnya akan seperti itu terus. Ini, persoalan perilaku saja, kalau Mmm, meskipun, sedikit tapi kalau mereka memiliki kepedulian, tentu mereka mau mendekat kepada masyarakat, seperti itu. jadi, harapan polisi menjadi polisi yang ideal, apakah itu bisa dicapai kalau menurut Mas Bambang? Bisa, saya yakin bisa. Tergantung Mmm, kepada?
Ya tergantung pada, negara dan kemudian, negara bagaimana negara memilih, eee, elit kepolisian, pemimpin, kepala kepolisian, seperti itu, Mas. Kalau, negara tidak menghendaki ya, kepolisian ya akan seperti ini terus. Dan kalau kita bicara negara itu artinya bicara kepada presiden. Presiden dan parlemen, Dan presiden dan parlemen inilah ya yang harus, harus menata ulang gitu, menata ulang, betul menata ulang dan mereformasi ulang lembaga kepolisian mau jadi betul format seperti apa, betul agar terus tidak berantuk dengan berbagai problematika itu. betul. Oke, Mas Bambang, matur nuwun. Thank you. Sami-sami, Mas, nggih, Demikian obrolan saya dengan Direktur, ISES, Mas Bambang Rukminto soal bagaimana polisian ke depan bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, agar polisi menjadi lembaga-lembaga yang betul-betul dicintai oleh amin, publik amin. dan betul-betul menjadi abdi dari Negara, hukum dan melindungi dari masyarakat Indonesia. Silakan like, share, dan komen, termasuk jika ada usulan untuk mengusulkan narasumber-narasumber lain yang patut diundang di kanal ini. Jumpa lagi di tamu-tamu saya berikutnya.